Detik-detik mengerikan terjadi di Green Mountain Park, Kota Taif, Arab Saudi, saat wahana 360 big pendulum tiba-tiba patah saat beroperasi, pada Selasa, 30 Juli 2025. Sebuah mobil pickup bermuatan penumpang terguling di kawasan Malakaji, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Goa. Debut Emil Audero bersama Cremonese diwarnai clean sheet dan kemenangan meyakinkan. Ketegangan Amerika Serikat dan Rusia kian memanas, Trump kerahkan kapal selam nuklir. Timnas U23 Indonesia harus puas jadi runner-up Piala AFF U23 2025. Ikuti perkembangan berita terbaru, baik dari dalam dan luar negeri hanya di channel World TV News 88. Terbaru, terpercaya, akurat, cepat, dan no hoax. Detik-detik mengerikan terjadi di Green Mountain Park, Kota Taif, Arab Saudi, saat wahana 360 big pendulum tiba-tiba patah saat beroperasi, pada Selasa, 30 Juli 2025. Dalam video yang viral di media sosial, wahana berputar itu terlihat mendadak terbelah menjadi dua dan menghantam lantai dengan sangat keras. Teriakan panik pengunjung pun langsung memecah suasana, disusul kepanikan luar biasa saat bagian-bagian wahana terlempar akibat benturan. Petugas berseragam rompi hijau segera mengevakuasi para korban yang terkapar di lokasi. Sementara pengunjung lain hanya bisa menyaksikan dengan wajah panik dan cemas. Mengutip media VN Express dan Al Arabiya, sebanyak 23 orang menjadi korban dalam insiden ini, 4 diantaranya mengalami luka serius. Pemerintah Arab Saudi merespons cepat dengan menutup total Green Mountain Park. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai penyebab pasti tragedi ini. Insiden ini kembali menjadi peringatan akan pentingnya standar keselamatan di area rekreasi publik, demi mencegah jatuhnya korban di masa mendatang. Sebuah mobil pickup bermuatan penumpang terguling di kawasan Malakaji, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Goa, Minggu siang, 3 Agustus 2025. Dalam tayangan video yang beredar, terlihat pickup itu mengangkut sejumlah orang, termasuk anak-anak, di bagian belakang. Warga yang berada di sekitar lokasi langsung berhamburan menolong. Beberapa korban dievakuasi secara manual, termasuk sopir yang terjepit di dalam kendaraan. Keterangan dari warga menyebutkan, pengemudi diduga melajukan kendaraan secara ugal-ugalan hingga kehilangan kendali dan terguling di jalur yang menurun dan menikung tajam. Meski kecelakaan ini tampak dramatis, beruntung tidak ada korban luka berat. Namun peristiwa ini menyisakan keprihatinan, terutama karena anak-anak turut menjadi penumpang dalam kondisi yang tidak aman. Insiden ini kembali menjadi pengingat pentingnya menjaga keselamatan berkendara. Mengangkut penumpang di bak terbuka bukan hanya melanggar aturan, tapi juga sangat membahayakan jiwa. Debut Emil Audero bersama Cremonese diwarnai clean sheet dan kemenangan meyakinkan. Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, akhirnya menjalani debutnya bersama klub barunya, AS Cremonese, dalam laga uji coba pramusim yang digelar pada Minggu, 3 Agustus 2025. Menghadapi Pro Patria, klub dari kasta ketiga Liga Italia, Audero dipercaya sebagai starter dalam pertandingan kedua Cremonese di masa pramusim. Bermain di babak pertama, Audero tampil solid dan sukses menjaga gawangnya tetap steril. Pertandingan ini berakhir dengan kemenangan meyakinkan 3-0 untuk I Grigio Rossi. 3 gol Cremonese dicetak oleh Federico Bonazzoli pada menit ke-14, Federico Baschirotto di menit ke-43, dan Tommaso Barbieri pada awal babak kedua, tepatnya menit ke-48. Usai turun minum, Audero digantikan oleh Lapo Nava, kiper muda jebolan Akademi AC Milan, dalam rotasi yang umum dilakukan selama pramusim. Meski lawan yang dihadapi hanya berasal dari Serie C, kemenangan ini tetap penting bagi skuad asuhan Giovanni Stroppa, terutama setelah sebelumnya dibantai 1-4 oleh Torino di laga pramusim pertama. Audero, yang kini berusia 28 tahun, bergabung dengan Cremonese dengan status pinjaman dari Como. Debut clean sheet ini tentu menjadi awal yang positif bagi perjalanan barunya di klub asal Lombardia tersebut. Ketegangan Amerika Serikat dan Rusia kian memanas, Trump kerahkan kapal selam nuklir. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Rusia kembali memuncak setelah mantan Presiden AS, Donald Trump, memerintahkan pengerahan 2 kapal selam nuklir sebagai respons atas pernyataan provokatif eks-Presiden Rusia, Dmitry Medvedev. Langkah ini diambil Trump setelah Medvedev, yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Federasi Rusia, mengecam keras ultimatum Trump yang mendesak Rusia menyepakati gencatan senjata di Ukraina.
Trump bahkan mengancam akan menjatuhkan sanksi berat jika Rusia menolak gencatan senjata tersebut. Pernyataan Trump disambut reaksi tajam dari Moskow. Medvedev menyebut ultimatum tersebut sebagai ancaman langsung menuju perang. Anggota parlemen Rusia, Viktor Podolatsky, menanggapi dengan menegaskan superioritas kekuatan militer Rusia di lautan. Ia menyatakan bahwa Rusia memiliki lebih banyak kapal selam nuklir yang dilengkapi senjata terkuat dan paling mematikan di dunia. Meski 2 kapal selam milik Trump dibiarkan melaju, mereka sudah lama berada dalam bidikan senjata kami, ujar Podolatsky, dikutip dari Newsweek. Situasi ini mencerminkan memburuknya hubungan antara Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin, meski keduanya pernah dikenal saling mengagumi. Kini, hubungan tersebut disebut berada di titik terendah, di tengah ketegangan geopolitik yang terus meningkat akibat konflik di Ukraina. Timnas U23 Indonesia harus puas jadi runner-up Piala AFF U23 2025. Final yang berlangsung panas di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam, 29/7, berakhir dengan kekecewaan bagi tuan rumah. Timnas U23 Indonesia takluk 0-1 dari Vietnam dalam pertandingan yang diwarnai tensi tinggi dan banyak cekcok di lapangan. Vietnam keluar sebagai juara dan mencetak sejarah, meraih hat-trick gelar juara Piala AFF U23 secara beruntun. Di balik kesuksesan itu, ada sosok Kim Sang-sik, pelatih asal Korea Selatan berusia 48 tahun, yang menjadi otak strategi kemenangan Vietnam. Kim tak hanya berhasil mengungguli taktik pelatih Indonesia, Gerald Vandenburg. Ia juga menunjukkan pentingnya persiapan detail, bahkan sampai pada aspek-aspek non-teknis yang ternyata berdampak besar. 2 strategi non-teknis Vietnam mencuri perhatian, botol air dan handuk melambai. Botol-botol air tampak berserakan di sepanjang bangku cadangan Vietnam. Banyak yang menduga itu disengaja untuk mengganggu konsentrasi pemain Indonesia saat melakukan lemparan ke dalam. Namun Kim membantah. Cuacanya sangat panas. Botol-botol itu kami susun agar pemain bisa minum dengan nyaman, bukan untuk hal lain, ujar Kim. Tapi insiden memanas tak terelakkan. Menjelang akhir laga, asisten pelatih Indonesia, Damian van Rensburg, masuk ke area Vietnam dan menyingkirkan botol-botol tersebut. Ia langsung diganjar kartu merah oleh wasit. Sementara itu, strategi handuk melambai juga menjadi sorotan. Di beberapa momen, asisten pelatih Vietnam tampak melambaikan handuk putih dari pinggir lapangan. Saat para pemain lelah dan stadion terlalu bising untuk komunikasi verbal, saya memberi instruksi visual agar seluruh tim menekan bersama, jelas Kim. Dengan segala taktik, kerja keras, dan mental baja, Vietnam pulang membawa trofi. Kim menutup dengan pujian. Saya bangga kepada para pemain. Mereka bermain dengan semangat pantang menyerah, meski menghadapi tekanan besar dari penonton Indonesia. Kemenangan ini adalah buah dari persiapan matang selama 1 bulan terakhir. Guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.